Prinsip utama dalam memperbaiki power supply switching, khususnya Polytron speaker aktif, yang tanpa menggunakan IC PWM. Jadi produk-produk Polytron speaker aktif kebanyakan power supply-nya sudah menggunakan IC PWM. Kali ini kami akan mengkaji cara memperbaiki power supply switching yang tanpa menggunakan IC PWM. Ya. Jadi power supply ini kita lihat ini ada sebuah modul Polytron ya. Ini. Dia tanpa menggunakan IC PWM. Nah, power supply ini menggunakan transistor sebagai trigger untuk MOSFET-nya atau drivernya. Ini ya, ini dua buah transistor ini sebagai driver untuk MOSFET. Nah, ini kebanyakan sekarang sudah menggunakan IC PWM seperti ini ya. Modul-modul power supply yang sekarang Polytron kebanyakan sudah menggunakan ini yang IC PWM. Namun kali ini kami akan mengkaji ini power supply yang ini ya. Dia tanpa menggunakan IC PWM ini. Jadi sirkuit di belakangnya seperti ini ya. Lebih sederhana. Dia lebih simple seperti ini ya. Nah, ini transistornya untuk driver MOSFET-nya ya. Ya. Kalau kita gambarkan dari atas biar lebih jelas seperti ini, yang kami lingkar pertama ini adalah input 220 volt AC. Ini yang dari saklar di belakangnya ya, nanti ke sini dia. Kemudian nanti di sini ada sekringnya, ada fuse-nya. Ini dudukan fuse-nya. Jadi komponen utamanya seperti ini saja ya. Ini ada induktornya. Induktor. Untuk teman-teman pemula ya, dan ini adalah dioda, 4 dioda ini. 4 dioda rectifier yang disusun sebagai dioda bridge ya. Ini. Dioda rectifier kita tulis gini. Oke. Jadi kalau tampilan dari atas tidak mungkin kita akan melihat sirkuitnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah resistor penurun tegangan di sini ini. Sebagai sumber tegangan untuk transistor yang tadi ya. Sebagai sumber tegangan untuk dua transistor driver. Dan ini adalah Elco 300 volt DC. Nanti kita akan membaliknya komponen ini, modul ini untuk melihat sirkuitnya ya. Oke, ini adalah transistor drivernya. Ini transistor drivernya. Dan ini harus dikuasai dulu teman-teman ya. Harus betul-betul dikuasai. Nah, kemudian transistor driver ini kita biasa menyebutnya trigger ya, untuk trigger MOSFET-nya. Nih. Jadi untuk trigger MOSFET-nya kita lingkar seperti ini. Jadi tampilan dari atasnya seperti ini. Dan ini akan sulit kalau kita tidak paham sirkuit di bawahnya yang ini. Jadi untuk teman-teman pemula ini kami hapus lagi semuanya ini ya. Kita hapus yang di lingkar-lingkar ini. Ini nanti di akhir ya, akhir video akan kita jelaskan lagi semuanya. Jadi teman-teman dalam mereparasi power supply jenis apapun yang switching, yang SMPS, intinya kuasai dulu ya dasar-dasar yang ini ya. Ini menurut pengalaman kami. Jadi yang ini kami jelaskan lagi. Ini yang Elco 300 volt ya. Ini pin 300 volt DC-nya yang positif. Yang positif. Ini yang positif ya. Kita lihat jalur ini. Jalur ini di sini nanti ada resistor. Ini resistor penurun tegangan yang tadi ya. Seperti video sebelumnya ini. Ada 2 di sini yang utama. Kemudian nanti di sini ada 1 lagi nih. Nah, ini. Jadi diturunkan sebanyak 3 kali. Nah, jalur ini jadi tegangan yang ini tadi nanti ada dioda zener sini ya sebagai regulasinya. Dioda zener sini sebagai regulasinya. Nih. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tulis supaya bagus dulu ya. Nih. Oke. Dioda zener gitu saja ya. Oke. Dan jangan lupa
di sini setelah dioda sender nanti ada resistor di sini. Kita lihat jalur yang ini terus ke sana ya, nanti teman-teman sambil belajar. Dan yang ini ya, ini yang paling utama nih, resistor ini. Jadi tegangan dari dioda sender ini nanti sampai ke sini ya. Ini ke gate nih. Gate-nya MOSFET ya. Ini jadi utamanya 6 volt DC dulu nih ya. 6 volt DC di sini. Nah, di sini ini dengan kondisi MOSFET-nya dilepas. Nah, ini dengan kondisi MOSFET dilepas. Jadi transistor driver ini sudah harus bekerja, teman-teman ya. Dia sudah harus bekerja. Istilahnya dia sudah harus mendapat tegangan tuh. Tanpa ada MOSFET-nya. Ya, transistor ini yang kami lingkar ini. Jadi di sini dia transistor ini transistor driver ya. Ini dia sudah harus bekerja tanpa ada MOSFET. Jadi dia sirkuit ini harus sudah mendapat tegangan gitu ya. Dia dapat tegangan ya, 6 volt DC itu ya, di sender itu ya. Dari mana dia 6 volt? Dari resistor ini, teman-teman. Jadi 300 volt diturunkan oleh resistor ini untuk mendapat tegangan awal ya, untuk mendapat tegangan awal dari sirkuit driver ya, trigger driver untuk MOSFET-nya. Selanjutnya ini perlu kami jelaskan lagi ya. Ini 220 volt AC ya. Kan di modul tadi video awal kan tadi ada. Nah, di sini nanti ini adalah sekringnya. Di sini adalah sekringnya. Jadi 220 volt ini melalui termistor ya, nanti sebelahnya yang ini ya. Ya, yang ini di sini ya. Oke. Ini adalah induktor ya, ini induktor. Jadi tegangan 220 itu lewat saja di sini dia, lewat di sini. Ada induktor. Selanjutnya jalur ini, kita lihat jalur ini. Ini harus teman-teman sebagai pemula harus kuasai dulu ini ya, jalur ini. Oke. Di sini kita lingkar diodanya ini ya. Jadi induktor sampailah ke dioda ini ya. Ini ada tegangan nih 220 nih di sini dioda yang ini. Dan di induktor yang sebelahnya, yang satunya, yang ini yang warna biru ini. Nah, ini juga ke dioda yang ini ya, ke dioda yang ini. Jadi cara membaca jalurnya seperti ini ya. Untuk teman-teman pemula. Jadi semua sistem power supply switching akan sama konsepnya seperti ini. Jadi dasar-dasar konsep ini harus dikuasai dulu ya. Nah, jadi semua ini yang tadi ya disebut dioda. Kita tulis di sini dioda rectifier. Ini dioda rectifier. Jadi konsep-konsep dan prinsip ini harus kita kuasai. Dari dioda ini datanglah dia ke elko ini ya. Ke elko ini elko. Dan tegangannya menjadi 300 volt DC. Ini menjadi sumber tegangan awal ya, sumber tegangan awal. Kemudian kita lihat ini ya, ini resistor ini seperti video sebelumnya juga, ini ada resistor ini ya. Ini kalau gambar seutuhnya ya. Dari 220 ya. Ini ya resistor lagi. Nanti jalur ini, nah di sini ini ada regulator zener yang akan mengeluarkan tegangan 6 volt ya. Ini di regulator zener. Setelah tegangannya 6 volt ada ya. Dia lewat resistor ini ya, jalur ini terus ke sana saja kita kasih panah ya. Dan di sini yang harus kita kuasai nih teman-teman di sini. Ini harus kita pahami. Nah, di sini transistor ini ya, sirkuit 2 transistor ini adalah transistor driver ya, untuk men-trigger gate si MOSFET. Ini kita sebut rangkaian primer ya. Di sini resistor ini ya, ini kita lingkar MOSFET-nya. Ini kita lingkar, kita tulis saja MOSFET-nya. Oke, dan kakinya ini adalah gate. Ini ya, gate kita lingkar, dan ini adalah drain kita lingkar, dan ini adalah source. Oke.
Oke teman-teman, demikian cara membaca sirkuit modul ya. Dan basis-basis ini ya, ini basis transistor ya. Cara membaca modul sebuah power supply switching yang tanpa menggunakan IC PWM. Jadi tahapan-tahapannya dalam memperbaiki power supply switching yang tanpa menggunakan IC PWM lebih ringkas dia, lebih sederhana. Jadi begitu ada tegangan dia akan bekerja. Sirkuit drivernya bekerja, setelah normal baru teman-teman bisa memasang MOSFET-nya. Oke? Semoga video kami kali ini bisa berguna buat teman-teman. Terima kasih. Oke.